Halo Sobat Troops, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Saya hari ini mau membahas soal apakah beriman dengan kitab suci saja cukup? Nah, orang Katolik seringkali dituduh bahwa tidak cukup Alkitabiah. Kita perlu tahu di dalam ajaran Gereja Katolik ada 3 sumber iman utama di dalamnya, yaitu tradisi suci yang juga tidak tertulis, lalu kitab suci, dan magisterium gereja. Magisterium gereja itu mendapatkan tempatnya dalam pengajaran iman atau punya otoritasnya karena sifat gereja yang apostolis. Maksudnya bagaimana? Gereja yang dimiliki oleh kita sekarang adalah gereja yang diwariskan oleh para rasul. Dan oleh karena itu, setiap pengganti para rasul juga punya otoritas yang kurang lebih sama seperti para rasul. Maka penerus para rasul itu juga punya kewajiban dan juga punya otoritas untuk mengajar dan mewartakan iman tentang Yesus, Putra Allah yang menebus kita semua itu. Jadi, magisterium gereja itu sangat penting dan perlu digarisbawahi, magisterium gereja selalu mendasarkan diri pada kitab suci dan tradisi suci. Nah, sekarang soal kitab suci yang dikatakan bahwa semata-mata harus berpatokan pada kitab suci, ya. Kita perlu tahu bahwa memang kitab suci adalah sumber utama dalam beriman, tetapi harus diingat bahwa kitab suci itu datang dari tradisi dan termasuk tradisi non-lisan, ya. Oh, mohon maaf, bukan tradisi non-lisan, tetapi tradisi lisan, ya, di mana tradisi lisan itu dipelihara oleh orang-orang atau gereja perdana itu, ya, berada di dalam komunitas-komunitas, dipelihara dan diseleksi, dibedakan dari apokrifa yang tulisan-tulisan tidak resmi itu. Jadi ada proses seleksi, di mana kanon yang kita punyai sekarang di Perjanjian Baru itu 27 buah itu hasil dari seleksi. Siapa yang menyeleksi? Ya gereja yang menyeleksi. Mekanismenya bagaimana? Ada mekanismenya yang pasti secara universal komunitas-komunitas gereja perdana itu menerima, ya, menerima apa? Menerima tulisan-tulisan itu dan bukan tulisan-tulisan apokrifa yang tidak standar, begitu ya, yang tidak memuat kebenaran, begitu. Nah, itu perlu diingat, gereja purba dengan komunitas dan tradisi suci yang dipeliharanya pada akhirnya yang menentukan tulisan apa saja yang bisa dimaksudkan dalam kanon kitab suci. Sejarahnya kurang lebih gini, tahun 100-an itu sudah ada kanon kitab suci, tetapi terus berkembang sampai tahun 300-an. Kurang lebih seperti ini yang tercatat. Tahun 382, Paus Damasus I itu sudah menentukan 73 kitab, 46 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Lalu ada konsili Hippo di 393, lalu ada konsili Kartago 397, dan nantinya juga konsili Chalcedon 451 hingga nanti ke konsili-konsili berikutnya. Jadi ada proses seleksi dan penentuan. Siapa yang menentukan? Gereja. Jadi kitab suci itu ditentukan oleh gereja, ditentukan oleh umat beriman dengan tradisi suci yang dibawa olehnya dan juga mendapatkan pengesahan dari otoritas yang kita sebut sebagai magisterium gereja. Jadi kalau semata-mata kitab suci, apakah itu bisa kita yakini bahwa itu pengajaran yang benar? Kita juga perlu sadar betapa bahwa tradisi suci memainkan peranan besar, demikian juga magisterium. Maka mengatakan bahwa iman kita itu didasarkan semata-mata kitab suci, itu sebenarnya problematis. Dari sisi sejarah juga problematis, dari sisi logika juga problematis karena klaim semata-mata kitab suci, ternyata kalau kita cari di dalam kitab suci tidak ada satupun kata atau kalimat yang mengatakan bahwa kita harus mendasarkan iman kita semata-mata pada kitab suci.
Maka, percayalah 3 sumber iman di dalam gereja Katolik, tradisi suci, kitab suci, dan juga magisterium gereja perlu bersama-sama dipelihara dalam sebuah harmoni. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya untuk update video dari Tular. Thank you, troops. Tuhan memberkati.